Pernah nggak kamu ngerasa setiap kali kamu buy, market malah turun, dan setiap kali kamu sell, market malah naik? Masalahnya sering bukan di strategi, tapi karena kamu ngelawan big money. Hari ini kita akan bahas COT report, salah satu cara paling jujur untuk melihat posisi trader besar di market gold. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading, tempat di mana kalian bisa belajar trading tidak hanya dari technical analysis tetapi juga dapat informasi ya dan juga edukasi berdasarkan fundamental analysis. Ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu indikator penting teman-teman untuk teman-teman bisa belajar trading dan mengerti pergerakan besar di market yaitu COT report. Ya, cara melihat pergerakan big money di Go ya tanpa ribet, dan ini saya buat sesimpel mungkin ya supaya teman-teman yang baru belajar itu bisa mengerti bagaimana cara menggunakan COT report ya. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke apa itu COT report ya. Jadi COT report itu adalah laporan resmi mingguan dari regulator pasar berjangka Amerika. Ya, isinya mengenai posisi buy atau posisi sell di market futures. Dan biasanya COT report ini keluar sekali seminggu teman-teman, dan ini bukan harian. Makanya ya COT report ini cocok banget untuk teman-teman yang tradingnya itu swing, ya position trader dan juga penentu bias jangka menengah ya, yang artinya jangka menengah di sini sekitar 1 sampai 2 minggu teman-teman ya. Bisa nggak digunain untuk 1 bulan? Bisa, cuman ya kita lebih fokus ke 1 hingga 2 minggu setelah data COT-nya ini rilis, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini adalah penjelasan teman-teman mengenai apa itu COT report. Jadi kurang lebih itu isinya mengenai open buy atau open sell yang dilakukan oleh big bank ya dan juga fund-fund besar teman-teman ya. Jadi nanti kelihatan banget ya di saat itu smart money itu lebih banyak posisi buy atau posisi sell-nya. Ya, nanti kita bahas. Oke. Ya, dan kita masuk teman-teman ya ke slide selanjutnya mengenai apa aja isi dari COT tersebut. Yang pertama itu adalah komersial teman-teman ya. Ini isi atau pelaku pasarnya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah komersial ya. Ini adalah pelaku industri seperti penambang, produsen ya. Dan biasanya hedging teman-teman ya. Sering jadi smart money awal. Ya, terus yang kedua ada non komersial. Ini adalah hedge fund dan institusi ya. Big money sesungguhnya teman-teman ya, paling mempengaruhi tren atau harga jangka menengah ya. Dan ini yang paling penting buat trader. Jadi untuk teman-teman ya nanti kan ada 3 kolom ya atau 3 pelaku pasar teman-teman ya. Teman-teman cukup fokus ke non komersialnya aja ya. Komersial perlu diperhatikan nggak bang? Kalau menurut saya ya ini komersial ini tidak perlu diperhatikan. Teman-teman fokus aja ke non komersialnya ya. Kalau misalnya ya ada lagi nanti di sebelah kanan tuh, nanti dari sebelah kanan lagi itu non reportable. Ini biasanya retail kecil teman-teman ya. Ini posisi-posisi kecil ya biasanya masuk terakhir dan ya paling sering salah timing. Dan biasanya ini ya akan kelihatan jelas teman-teman ketika yang contoh ya seperti komersialnya itu long atau buy ya. Long atau buy, nanti non komersial juga buy ya. Biasanya non reportable atau trader-trader kecil ini, retail-retail kecil ini biasanya short teman-teman, seperti itu. Ya, jadi mereka ini sebenarnya tidak dihitung ya. Yang kita fokuskan itu sebenarnya ke non komersial aja teman-teman. Yang dimana inilah smart money sesungguhnya. Ya, jadi ini bisa bantu teman-teman untuk melihat tren ya nanti jangka menengah seperti itu. Cukup jelas teman-teman ya. Dan kita masuk ke slide selanjutnya ya. Kenapa COT penting buat gold ya? Yang pertama itu ya tren besar itu tidak dimulai oleh retail teman-teman ya. Sejatinya tren besar itu dimulai oleh hedge fund ya, bank dan institusi besar. Ya, COT ya atau COT menunjukkan apakah mereka sedang akumulasi atau distribusi ya, atau ya mereka keluar dari posisi mereka teman-teman. Contoh lah kayak misalnya eh, smart money-nya itu dari bank misalnya, bank-bank besar lah ya, bank Amerika misalnya. Jadi bank Amerika tuh lagi banyak posisi long misalnya atau posisi buy. Ya nanti kelihatan tuh dia lagi ngelong lebih banyak atau lebih sedikit ya daripada minggu lalu teman-teman. Kalau dia ya di minggu ini pun dia longnya lebih besar, maka kemungkinan besar ya teman-teman, market gold itu bakalan naik ya. Beda cerita kalau misal dia longnya contohnya longnya sampai sini ya. Nah di minggu depan dia longnya kecil. Nah ini kan berarti ada penurunan long ya teman-teman. Dan nanti ya shortnya bakalan bertambah ya, rate-nya itu interest rate-nya. Interest rate untuk short itu bertambah. Nah jadi ini bisa kemungkinan market bakalan reversal dalam waktu dekat. Ya, mungkin teman-teman bingung nih, ya, mungkin teman-teman bingung
Tapi ya perlu saya ingatkan kalau teman-teman belajar COT ini teman-teman tidak bisa belajar sekali, teman-teman harus ulang lagi dari awal. Ya, teman-teman harus pahami lagi apa yang saya sampaikan di video ini karena saya menyampaikannya dengan cara paling mudah ya teman-teman. Ini menurut saya. Ya, dan saya usahakan tidak membuat teman-teman bingung. Ya, kalau big money menambah posisi buy ya atau posisi long ya, maka tren bullish akan kuat di pasar teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nanti, oh ini kemungkinan besar trennya bakalan bullish. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya ya posisi buy-nya itu berkurang dan ya posisi short-nya itu atau sell-nya itu bertambah, maka besar kemungkinan tren akan berbalik arah atau menjadi bearish teman-teman atau tetap bearish ya. Seperti itu. Ya. Dan kesalahan umum para trader pemula ketika membaca COT ya dan juga tidak mengetahui seberapa pentingnya COT ini untuk teman-teman jadikan sebagai salah satu indikator tren ya. Yang pertama itu ya kesalahan paling dasarnya itu trader pemula ya, retail pemula itu mereka paling sering melawan tren besar ya. Terus apa? Terus overtrade, terus overtrade di time frame yang kecil teman-teman ya. Masuk terlalu cepat dan cuma lihat candle, nggak lihat posisi uang atau tidak melihat arus dari posisi uangnya itu. Ya, jadi kalau kita sebelumnya sudah bahas mengenai safe haven flow ya, COT ini leading ke ya safe haven flow teman-teman ya. Seperti itu. Cukup jelas ya. Jadi kita masuk ke cara membaca COT dengan mudah, teman-teman. Yang pertama itu teman-teman cukup fokus aja ke non komersialnya. Ya, yang non komersial itu yang mana ini dia? Ya. Nah, ini adalah non komersialnya. Nah, nanti dari sini teman-teman akan kelihatan tuh ya. Net long ya, ini adalah long, ini adalah short ya. Ini bahasa lainnya itu buy sama sell teman-teman. Long ini buy, short ini sell. Seperti itu. Ya. Nah, nanti teman-teman cukup lihat aja dari mana. Teman-teman cukup lihat dari posisinya ini ya, dari volumenya ya. Apakah ya volumenya ini berkurang atau bertambah teman-teman ya. Dan secara garis besar teman-teman ya, teman-teman bisa lihat nanti ya di sini. Ya kalau dia plus 11,9056 ini teman-teman, maka ya posisi longnya itu masih dominan ya. Dan ini dirilis sekitar ya tanggal 18 bulan 11 teman-teman ya. Di tanggal 18 bulan 11 2025. Dan untuk sourcingnya atau untuk data ya teman-teman bisa lihat di Trading Star ya, ada juga di COT ya, di Commitment of Trader ya, itu teman-teman bisa cek juga. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih simpel, teman-teman bisa lihat di Trading Star. Dan yang paling penting teman-teman wajib membandingkannya ya dengan minggu sebelumnya. Ya jadi kita cek teman-teman ya di tanggal 11, sorry di tanggal 18 ya November kemarin kita lihat marketnya ya. Kita langsung masuk ke contohnya teman-teman ya. Nah teman-teman ya kita lihat di sini ya, ini adalah tanggal 18 November 2025 ya. Dan teman-teman bisa lihat ya ini marketnya saat tanggal yang sama teman-teman nih dia ya. Ini dia 18 November ya 2025. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ke kiri ya, ini adalah bottoming marketnya teman-teman. Ya, ini adalah bottoming marketnya. Dan teman-teman lihat ya, posisinya naik signifikan ya dari area 4.000 sampai ke 4.340 teman-teman sampai detik ini. Ya, kalau teman-teman lihat ya di change in open interestnya itu plus 11,956. Yang ini adalah ya plus bullish teman-teman. Jadi kalau misalnya dia hijau maka ini adalah ya plus bullish ya. Jadi kalau dia merah gimana Bang? Kalau dia merah berarti shorting. Ya berarti bakal kemungkinan ya market itu turun teman-teman. Ya dan kalau teman-teman lihat pun ya perubahan volumenya itu naik teman-teman sekitar 3,640 ya. Dan untuk shortnya juga naik tapi naiknya tidak terlalu signifikan teman-teman. Seperti itu. Ya, yang artinya apa? Yang artinya market masih dalam keadaan yang optimis untuk XAU USD. Dan teman-teman lihat ya di tanggal 18 November ya teman-teman ya 2025 ya. Dan ya ini adalah 18 November ya dan sekarang adalah Desember ya. Teman-teman bisa lihat ya market bergeraknya bullish, teman-teman. Seperti itu. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Jadi contoh sederhananya ini seperti ini ya. Kalau misalnya harga goldnya sudah mencapai bottom, teman-teman, dan ya COT-nya itu masih positif, yang artinya open interest-nya ya tadi ya, change interest-nya itu masih positif, ditambah lagi posisi long-nya juga bertambah, teman-teman, maka teman-teman tinggal siap-siap aja untuk cari posisi buy ya. Seperti itu.
Artinya apa? Artinya gini teman-teman ya, kalau teman-teman trading menggunakan COT ini, teman-teman tidak bisa trading ya ketika data COT-nya keluar langsung teman-teman entry buy gitu loh. Contoh ya kayak misalnya tadi positif gitu, teman-teman langsung entry buy. Kalau dia merah teman-teman langsung entry sell, tidak ya. Jadi COT ini gunanya untuk apa? COT ini kita untuk melihat ya tren jangka menengah hingga jangka panjangnya teman-teman. Kalau kita dapat ya data mengenai COT-nya ini positif, maka teman-teman tinggal cari posisi buy berdasarkan price action ya. Makanya saya selalu sampaikan teman-teman bahwa fundamental kalau digabung dengan price action hasilnya bakalan bagus banget. Ya kayak gini deh. Ya, teman-teman lihat market mengalami rally dari 18 November ya naik ke atas, teman-teman tinggal cari pullback-pullbacknya aja seperti ya area support di 4020 key level atau misalnya breakout and retest di sini ya di 4120 atau teman-teman bisa re-entry lagi buy di 4170 atau teman-teman bisa entry buy lagi di 4260, kan banyak nih caranya ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan gaya trading teman-teman. Setidaknya teman-teman punya data ya mengenai COT yang positif. Artinya ya para investor besar smart money itu lagi akumulasi ya dan mereka ya beli atau meletakkan posisi posisi longnya itu lebih besar daripada minggu-minggu sebelumnya. Ya, yang artinya apa? Yang artinya ini akan berdampak positif ke market gold teman-teman. Kalau teman-teman entry dari 18 November kemarin ya atau 19 atau 20 November pun telat 1 atau 2 hari pun teman-teman tetap buat ini loh, profit loh. Dari bawah sini ke atas ini. Ya, jadi syaratnya gimana? Syaratnya ya kalau untuk teman-teman mau TP, ini saran saya. Teman-teman mau TP, tunggu ya COT minggu selanjutnya keluar dan teman-teman analisa apakah kalau teman-teman di sini kan posisinya long ya atau posisi buy. Kalau misalnya ya di minggu depan posisi buy-nya berkurang dan short-nya bertambah, maka teman-teman sudah bisa take profit. Ya, tapi kalau misalnya posisi buy-nya masih dominan ya atau posisi long-nya masih dominan, maka teman-teman tinggal lanjut aja buy-nya. Seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, itu adalah penjelasan teman-teman mengenai COT report teman-teman ya, bahwa COT report ini menunjukkan posisi trader besar atau fund hedge fund ya ataupun institusi besar ya. Big money selalu menentukan tren jangka menengah hingga jangka panjang teman-teman ya. Dan ini biasanya tidak diketahui oleh retail-retail, makanya retail-retail yang baru-baru belajar trading yang mereka hanya fokus ke support resistance, technical analysis ataupun teknik-teknik aneh lainnya, ya mereka rata-rata tidak mengerti apa yang mereka lakukan ya dan mereka tidak mengerti juga apa yang sebenarnya yang membuat market gold ini bergerak. Seperti itu ya. Dan saya juga selalu ingatkan teman-teman ya, COT report ini kita gunakan sebagai bias ya atau sebagai kecenderungan untuk melihat harga apakah harga bakalan naik atau harga bakalan turun teman-teman. Seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini ya ini bisa menjadi informasi dan bisa menjadi edukasi untuk teman-teman ya untuk teman-teman yang mau masuk ke Telegram kita ya kita punya komunitas. Linknya ada di deskripsi dan untuk teman-teman yang sedang mencari broker ya, untuk trading kita memiliki rekomendasi broker yang dimana spreadnya kecil dan juga ya withdrawalnya lancar teman-teman seperti itu ya. So untuk teman-teman kalau merasa channel ini bermanfaat jangan lupa di like, di komen dan di subscribe ya. Share ke teman-teman yang lain yang masih belajar trading dan masih mencari ya channel trading untuk belajar. So see you guys in the next video. Salam cuan. Bye bye.